Nah, kurang lebih kejadian-kejadian itu bertempat di sini. TKP-nya di sini ya. TKP-nya di sini. Di sini oke. tempat jemaat Kristen mengenangkan kejadian itu. Dan karena kejadian itu begitu penting, makanya ketika tempat ini di 1200, tahun 1200, para kesatria perang salib tiba, mereka membangun gereja di tempat ini. 1200 sudah ada gereja, tetapi kemudian dihancurkan di sekitar tahun 1500 setelah pasukan Ottoman menguasai kembali Yerusalem. Nah, sampai dengan tahun 1800-an, tempat di mana kita berdiri ini adalah tanah yang terlupakan, tanpa bangunan. Hanya ada bangunan di sebelah. Masjid Omar, sekolah Omar. Sekolah Omar, madrasah ini. Dan kita cukup punya banyak foto dari tahun 1800. Ya, walaupun tidak seperti sekarang, belum ada foto 360 atau 3 berapa itu ya. Jadi masih foto hitam putih, tapi memperlihatkan bagaimana jemaat atau orang-orang Kristen peziarah zaman itu datang, dan setiap kali di depan ini, karena dulu sebelum sekolah ini juga menjadi tempat para prajurit Ottoman ya. Untuk prajurit Ottoman berdiam di sini, sehingga di jalan itu ada foto ketika para jemaat Kristen itu datang, dan di depan bangunan itu mereka memulai jalan salib menuju ke Golgota. Itu 1800-an. Sehingga ketika tahun akhir 1800, ketika pemerintah Ottoman di bawah Ibrahim Pasha itu kemudian melemah kekuasaannya, ada bangsawan Bavaria yang kemudian membeli tempat ini. Dan setelah dia membeli tempat ini, beberapa tahun kemudian dia menghibahkannya kepada para Fransiskan. Sehingga para Fransiskan kemudian tinggal di sini dan memperbaiki kembali gereja yang dulu dibangun di masa perang salib. Tetapi karena peristiwa itu juga, peristiwa Yesus diadili itu kan peristiwa yang bagi banyak orang Kristen salah satu episode yang sangat penting. Yesus didera dan dia dijatuhi hukuman mati. Makanya tidak cukup satu kapel untuk memperingati, makanya dua kapel untuk memperlihatkan pentingnya dua momen itu di dalam kehidupan beriman ya. Sekali lagi, ini bagian dari bagaimana umat itu menjalankan atau devosinya gitu ya. Kita mendirikan kapel sebagai ungkapan iman begitu ya. Di situ orang berkumpul, berdoa, mengungkapkan imannya sebagai sebuah komunitas. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawabannya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidak tahukah engkau bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya."
Oke. Luar biasa sejarahnya ya. Berarti kalau boleh saya bertanya ya, memang kalau jalan salib itu kan ada 14 perhentian. Ada 14. Bisa dikatakan perhentian pertama dan kedua di sini Yesus diadili, dihukum mati, Ya. dan kemudian memanggul salib yang kedua. Lalu perhentian-perhentian setelah itu sampai yang terakhir di Di makam Yesus. makam Yesus. Itu memang ada sejarahnya semua ya, atau bagaimana? Ya, kalau kita baca di Injil, tidak semua perhentian yang ada di dalam jalan salib yang kita lakukan sekarang itu tertulis di Injil. Karena di Injil misalnya tidak ada kisah ketika dalam perjalanan ke Golgota, Veronica datang dan mengusapi wajah Yesus. Tidak ada ya, itu tradisi. Itu tradisi. Kita bisa cari di kitab suci di bagian mana tidak akan Tidak ketemu. ada. Lalu tidak ada juga episode di mana Yesus berjumpa dengan ibunya dalam perjalanan ya. Tidak ada juga ya. Ya. Mungkin ada Simon dari Kirene. Simon dari Kirene ada. Waktu karena dia yang membantu Yesus Ya. memanggul salib. Nah, Tapi yang lain-lain itu sebagian besar sebagian- tradisi. Ya. Juga kalau tempat-tempatnya ada juga. Ya, tempat-tempat sekali lagi sejak tahun 300 bahkan mungkin kemungkinan besar jauh sebelum itu. Saya sebut tahun 300 karena kita punya istilahnya sampai hari ini kita punya buku-buku atau diari-diari orang dari tahun 300-an ke atas ya. 300, 400, 600, 800 orang-orang yang melakukan ziarah di sini dan menulis diarinya sehingga kita bisa tahu cerita bagaimana orang Kristen zaman dulu menghidupi imannya. Jadi mereka datang dari berbagai tempat yang jauh dan mengunjungi di sini dan mencoba merasakan, mengikuti, membayangkan bagaimana hidup Yesus atau perjalanan Yesus di hari-hari terakhir hidupnya. Dan ketika mereka datang, mereka menggambarkan bahwa ternyata bukan hanya mereka, ada orang-orang lainnya yang di sini memperingati tempat ini, di sini tempat ini, di sini kami memperingati kejadian ini dalam episode hidup Yesus. Kurang lebih seperti itu sejarahnya. Sehingga tradisi jalan salib sendiri pun 14 perhentian itu baru belakangan ya. Karena sebelumnya ada orang yang bahkan bisa buat lebih dari 14. Bisa 20-an. Ada bisa gitu ya. 20-an. Itu bisa cari sendiri ya sejarah. Saya tahu misalnya ada yang mulai jalan salib dari perjamuan terakhir, lalu Ya. di Kayafas. Ya, Bisa juga seperti itu ya, Ya. jadi bisa panjang sekali. Kalau yang sekarang tradisi kita sekarang Gereja Katolik 14 perhentian ya. Dari tempat ini yang pertama, kedua, lalu terakhirnya di Gereja Di Makam Gereja Yesus, di mana dia disalibkan. sehingga kita ada di tempat yang juga bisa melihat keseluruhan perjalanan itu. Mulai dari sini sampai dengan yang beratap hitam di sana, kubah hitam, itulah gereja makam Yesus. Oke. Sehingga kalau kita lihat dari video ini, kelihatan bahwa kubah itu dengan atap-atap bangunan yang lain, itu seperti bentuk teras ya. Makin menurun Ya, ya. sehingga memperlihatkan bahwa struktur tempat itu adalah sebuah bukit. Oh Sehingga- ya, betul. Sehingga itu adalah sebuah bukit di mana untuk ke sana perlu Mendaki. mendaki. Berarti Yesus memanggul salib mendaki ya, karena dari Mendaki, tempat ya. ini. Karena dari tempat ini, dari struktur tempat ini, dia menurun kemudian mendaki. Kalvari atau Golgota, Yesus disalibkan, diturunkan dari salib, kemudian dimakamkan, semua terjadi di sana ya.